Pernahkah Anda merawat bibit cabai di dalam rumah dengan penuh kasih sayang, melihatnya tumbuh hijau dan sehat, lalu ketika dipindahkan ke taman, bibit itu layu dan mati keesokan harinya? Ini adalah patah hati terbesar bagi seorang pekebun. Hari ini, kita akan membahas cara menguatkan tanaman cabai Anda sebelum dipindahkan keluar ruangan. Saya berjanji, setelah menonton ini, Anda akan mengetahui sebuah metode ajaib bernama 14 hari dan 1 jam bayangan. Sebuah trik sederhana yang akan membuat tanaman cabai Anda sekuat baja dan siap memberikan panen yang melimpah. Banyak orang berpikir tanaman butuh matahari langsung secepatnya, padahal itu adalah kesalahan fatal. Apakah Anda pernah tidak sengaja membunuh tanaman karena langsung menjemurnya di luar? Ceritakan pengalaman tragis Anda di kolom komentar nanti ya. Sebelum kita masuk ke langkah demi langkah, mari kita pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi pada bibit tanaman Anda. Bayangkan bibit cabai Anda sebagai seseorang yang menghabiskan seluruh musim dingin di dalam kamar yang nyaman, dengan suhu ruangan yang stabil, cahaya lampu yang lembut, dan tanpa hembusan angin sedikit pun. Tiba-tiba, orang tersebut dilemparkan ke tengah gurun pasir saat tengah hari yang terik. Tentu saja dia akan terkejut, terbakar sinar matahari, dan kelelahan. Itulah tepatnya yang dialami tanaman Anda. Di dunia botani, proses melatih tanaman untuk terbiasa dengan alam liar disebut dengan istilah hardening atau penguatan. Tanpa proses ini, bibit yang paling sehat pun tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan kerasnya alam semesta. Tahukah Anda bahwa daun yang tumbuh di dalam ruangan memiliki struktur sel yang sama sekali berbeda dengan daun yang tumbuh di luar ruangan? Ini adalah fakta biologis yang sering diabaikan oleh banyak orang. Daun dalam ruangan sangat tipis, sangat lembut, dan sama sekali tidak memiliki lapisan pelindung lilin yang tebal. Mereka didesain untuk menyerap cahaya buatan yang lemah sebanyak mungkin. Ibaratnya, daun ini seperti kulit bayi yang sangat sensitif. Jika Anda membawa seseorang berkulit sangat putih ke pantai tanpa menggunakan tabir surya, kulitnya akan langsung melepuh dan merah. Mitos yang beredar adalah semua tanaman otomatis menyukai matahari luar ruangan sejak hari pertama. Padahal, jika matahari langsung menyentuh daun tipis ini, klorofil di dalamnya akan rusak, daun akan berubah menjadi putih atau transparan, dan akhirnya mati karena terbakar. Tapi apa yang terjadi saat matahari menyentuh daun itu secara perlahan? Mari kita bahas konsep dasar dari penguatan bibit ini. Proses hardening pada dasarnya adalah sebuah program latihan fisik untuk tanaman Anda. Jika Anda pernah pergi ke pusat kebugaran setelah berbulan-bulan tidak berolahraga, Anda pasti tahu bahwa Anda tidak bisa langsung mengangkat beban seberat 100 kg. Anda harus mulai dengan beban yang ringan, membiarkan otot Anda robek sedikit demi sedikit, lalu pulih dan menjadi lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk bibit cabai. Kita memberikan mereka sedikit stres dari lingkungan luar, lalu membawa mereka kembali ke dalam ruangan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui siklus stres ringan dan pemulihan inilah, sel-sel tanaman mulai berubah. Batangnya menjadi lebih berkayu, dan daunnya mulai memproduksi lapisan pelindung yang kuat. Mari kita lihat bagaimana tepatnya kita memulai jadwal latihan yang ketat ini. Mengapa kita membutuhkan waktu 14 hari penuh? Mengapa tidak mencoba cara cepat dengan 3 atau 5 hari saja? Banyak pekebun yang tidak sabar, terutama ketika melihat cuaca di luar sedang sangat cerah, dan mereka ingin segera memindahkan semua tanaman mereka ke tanah. Namun, alam tidak bisa diburu-buru. Membangun ketahanan seluler membutuhkan waktu. Bayangkan Anda sedang memasak rendang daging sapi. Anda tidak bisa memasaknya dengan api besar selama 10 menit dan berharap dagingnya empuk dan bumbunya meresap. Dibutuhkan waktu berjam-jam dengan api kecil agar hasilnya sempurna.
tanaman cabai juga memiliki jam biologisnya sendiri untuk merespon perubahan lingkungan. Terlalu cepat memaksa mereka hanya akan menghasilkan daun yang hangus dan pertumbuhan yang terhambat berminggu-minggu. Kesabaran selama 2 minggu ini adalah investasi jangka panjang untuk panen yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke inti rahasia kita, yaitu aturan 1 jam di tempat teduh pada hari pertama. Ini adalah langkah paling awal dan seringkali menjadi tempat orang melakukan kesalahan. Aturannya sederhana, pada hari pertama, bawa tanaman Anda keluar ruangan. Letakkan di tempat yang sepenuhnya teduh dan biarkan di sana hanya selama 1 jam. Lalu segera bawa masuk kembali. Mengapa tempat teduh? Karena mitosnya tempat teduh di luar sama gelapnya dengan di dalam rumah. Kenyataannya, tempat teduh di bawah pohon rindang di siang hari memiliki intensitas cahaya yang jauh lebih kuat dibandingkan lampu tumbuh terbaik yang Anda miliki di dalam kamar. 1 jam ini ibarat mencelupkan ujung jari kaki ke dalam kolam renang yang dingin. Kita hanya memberi sinyal kecil kepada tanaman bahwa dunia luar itu nyata, tanpa membuat sistem mereka terkejut. Selain cahaya matahari yang menyilaukan, ada satu elemen alam lain yang sering dilupakan namun memiliki dampak luar biasa, yaitu hembusan angin. Di dalam rumah, udara cenderung diam atau hanya bergerak sangat lembut karena kipas angin. Di luar ruangan, hembusan angin sekecil apapun akan menggoyang batang bibit cabai Anda yang masih rapuh. Angin adalah pemicu stres mekanis yang sangat penting. Ketika batang bergoyang tertiup angin, tanaman akan merespon dengan melepaskan hormon yang mempercepat produksi selulosa. Ini seperti tulang manusia yang menjadi lebih padat ketika kita sering berjalan atau berlari. Tanpa perkenalan angin secara perlahan, batang tanaman akan patah saat badai pertama datang. Jadi, 1 jam di luar pada hari pertama bukan hanya soal cahaya, tapi juga membiarkan mereka merasakan tarian angin untuk pertama kalinya. Setelah hari pertama yang sukses dilalui tanpa tanaman terlihat layu, bagaimana kita melangkah lebih jauh? Kuncinya adalah penambahan durasi secara perlahan dan sangat konsisten. Pada hari kedua, biarkan tanaman berada di tempat teduh selama 2 jam. Hari ketiga, jadikan 3 jam. Begitu seterusnya hingga hari kelima. Ini sama persis dengan seseorang yang sedang berlatih untuk lari maraton. Anda tidak akan langsung berlari sejauh 40 km di minggu pertama. Anda menambah jarak beberapa kilometer setiap minggunya. Selama 5 hari pertama ini, tanaman masih berada sepenuhnya di tempat teduh. Namun, meskipun di tempat teduh, mereka sedang sibuk mengubah struktur internal mereka. Mereka menyerap energi dari udara segar dan perlahan mematikan kebiasaan lama mereka sebagai tanaman dalam ruangan yang manja. Memasuki hari ke-6 hingga hari ke-9, permainan mulai berubah dan menjadi sedikit menantang. Inilah saatnya kita memperkenalkan bibit cabai kesayangan kita pada sinar matahari langsung. Tetapi ingat, harus sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi sebelum jam 10 sangatlah lembut dan penuh dengan spektrum cahaya yang merangsang pertumbuhan tanpa membawa panas yang merusak. Ini ibarat meminum teh herbal hangat yang menenangkan sebelum Anda beralih ke kopi hitam pekat. Mulailah dengan memberikan 1 jam matahari pagi pada hari ke-6, lalu sisa waktunya di tempat teduh. Tambahkan durasi matahari pagi secara bertahap pada hari-hari berikutnya. Anda akan mulai menyadari bahwa daun tanaman Anda bereaksi. Mereka mungkin sedikit menunduk di siang hari, tapi jangan panik. Itu adalah respon normal saat mereka belajar mengatur penguapan air di daun. Sangat penting untuk selalu diingat dan ditanamkan dalam pikiran bahwa sinar matahari siang bolong adalah musuh terbesar dan paling mematikan bagi bibit yang sedang beradaptasi. Mitos terbesar dalam dunia berkebun adalah anggapan bahwa semakin banyak sinar matahari untuk tanaman sayur, maka semakin baik pertumbuhannya.
Itu benar untuk tanaman dewasa, tapi sangat mematikan untuk bibit. Sinar matahari dari jam 11 siang hingga jam 3 sore sangat menyengat. Mengizinkan bibit Anda terkena sinar ini sama seperti memaksa seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas aspal jalanan yang mendidih. Panas ini akan menguapkan kelembapan dari daun lebih cepat daripada kemampuan akar menyedot air dari tanah, menyebabkan tanaman layu parah yang sulit dipulihkan. Lindungi mereka dari terik siang ini selama masa transisi. Saat kita memasuki hari ke-10 hingga ke-13, Anda akan melihat sebuah keajaiban botani. Bibit cabai Anda sudah bukan lagi tanaman dalam ruangan yang rapuh. Mereka telah bertransformasi sepenuhnya. Jika Anda meraba daunnya, sekarang daun itu terasa lebih kasar, lebih kaku, dan lebih tebal saat disentuh. Batangnya tidak lagi berwarna hijau muda yang tembus pandang, melainkan mulai terlihat tangguh dan kokoh. Ini terjadi karena mereka telah membangun lapisan pelindung. Mirip dengan bagaimana jari seorang pemain gitar pemula yang awalnya melepuh, kini telah membentuk kapalan yang keras sehingga tidak lagi merasakan sakit saat menekan senar. Pada fase ini, tanaman Anda sudah bisa mentolerir sinar matahari penuh hampir sepanjang hari, dan mereka sudah sangat siap menghadapi fluktuasi suhu yang lebih drastis antara siang dan malam. Akhirnya kita tiba di hari ke-14, hari kelulusan yang membanggakan bagi bibit cabai Anda. Ini adalah momen pengujian terakhir yang paling mendebarkan sebelum mereka benar-benar dipindahkan ke tanah kebun secara permanen. Di hari terakhir ini, tanaman Anda harus menghabiskan waktu 24 jam penuh di luar ruangan, termasuk melewati malam yang dingin tanpa perlindungan dari dalam rumah. Ini adalah tes mental dan fisik terakhir mereka. Bayangkan ini seperti seorang anak remaja yang akhirnya pindah dari rumah orang tuanya untuk tinggal sendiri. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa bertahan melewati malam yang gelap sendirian. Jika keesokan paginya mereka tetap berdiri tegak dan terlihat segar, selamat, Anda telah berhasil melakukan proses hardening. Bibit kuat ini kini siap ditanam ke tanah dan memberikan Anda panen terbesar sepanjang masa. Jadi, begitulah kejutan tak terduganya. Siapa sangka bahwa hanya dengan menaruh tanaman di tempat teduh selama 1 jam, lalu bertahap selama 14 hari, bisa menyelamatkan kebun cabai Anda dari bencana. Perubahan drastis dari bibit lemah menjadi pejuang alam liar ternyata tidak membutuhkan pupuk mahal, melainkan hanya membutuhkan proses adaptasi dan kesabaran Anda. Dengan mengikuti aturan 14 hari ini, Anda tidak hanya menyelamatkan tanaman, tapi memastikan pertumbuhan buah yang masif di kemudian hari. Terima kasih sudah menemani saya belajar hari ini dan menonton sampai akhir. Jika Anda mendapatkan pencerahan baru dari video ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa tinggalkan like sebagai dukungan untuk saluran ini. Sekarang, giliran Anda bercerita. Apa kesalahan paling konyol yang pernah Anda lakukan saat memindahkan tanaman keluar ruangan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita tertawa bersama.